Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azimi Putra, NIM 501190344. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Ahzad Herianto, SHMH, selaku dosen pengantar manajemen. Ada 3 pertanyaan pada kesempatan kali ini yang akan saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang saudara ketahui tentang manajemen? Dan apa arti pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa? Jelaskan. Manajemen secara singkat memiliki arti yaitu mengatur. Manajemen adalah unsur yang sangat penting. Sebuah organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan baik jika manajemen di dalamnya juga teratur dan kondusif. Melalui manajemen yang baik akan meningkatkan kualitas organisasi dan lingkungan kerja yang positif. Oleh karenanya, manajemen tidak dapat dipisahkan dengan segala jenis organisasi atau perusahaan. Pada dasarnya, manajemen sudah ada sejak manusia ada. Mengapa? Sebab manajemen bukan hanya mencakup pengertian untuk mengatur organisasi atau perusahaan saja, melainkan mengatur diri sendiri dan mengatur hubungan antara dua orang juga termasuk manajemen. Sebagai contoh, yaitu peran sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengurus rumah tangga, ibu mengatur berbagai kebutuhan hidup keluarga, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan lainnya. Di sini ibu sebagai seorang manajer mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan ekonomi setiap hari. Tak hanya itu, ibu juga memantau dan mengontrol anak-anak dan berbagai kebutuhan lainnya. Ibu selalu mencari cara agar kebutuhan dan keperluan rumah tangga tetap dalam kondisi stabil demi tujuan sebuah keluarga, yaitu menciptakan keluarga yang tentram dan bahagia. Dengan demikian, manajemen didefinisikan sebagai seni melakukan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain, manajer bekerja untuk mengatur orang lain atau bawahan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Kemudian, manfaat atau pentingnya mempelajari manajemen bagi mahasiswa. Kita sebagai mahasiswa, tentu manajemen sangat penting dalam kehidupan kita. Antaranya yaitu kita akan dapat membantu kita di dalam melakukan perbuatan strategi yang mana akan sangat baik dengan cara melakukan berbagai macam bentuk pendekatan yang dimana akan lebih sistematis, logis hingga kepada rasional. Melakukan peningkatan terhadap kesadaran berbagai macam bentuk akan ancaman eksternal yang dimana akan membuat kita akan menjadi sangat terbiasa di dalam melakukan pembiasaan, persiapan terhadap perencanaan lainnya. Pertanyaan yang kedua, andaikan Anda adalah seorang pengusaha yang akan mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan, mulai top manajemen hingga low manajemen. Di dalam manajemen, ada 3 tingkatan level manajemen. Yang pertama yaitu top level of management atau manajemen puncak. Manajemen puncak atau top level of management umumnya terdiri atas direksi, CEO, general manager, atau yang sering pula disebut presiden direksi. Direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh dewan direksi perusahaan. Yang kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah dari hierarki pada sebuah perusahaan atau organisasi
Manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Manajemen tingkat menengah bisa meliputi berbagai tingkatan, membawahi dan mengarahkan aktivitas-aktivitas manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini memiliki tanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dilakukan oleh tingkatan manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Manajemen pada tingkat menengah ini umumnya terdiri atas kepala departemen atau HOD, manajer cabang junior eksekutif, kepala departemen semisal manajemen keuangan, purchasing manager, dan yang lain-lain. Manajer cabang contohnya kepala cabang perusahaan atau unit lokal. Junior eksekutif contohnya adalah asisten manajer pembelian, asisten manajer keuangan, dan yang lainnya. Manajemen tingkat menengah ini dipilih oleh manajemen puncak. Yang ketiga ada yang namanya manajemen lini pertama atau low level management. Adalah tingkat manajemen yang paling rendah dalam sebuah organisasi yang memimpin serta melakukan penguasaan terhadap tenaga kerja pada sebuah perusahaan atau organisasi serta tidak membawahi manajer yang lain. Manajemen lini pertama ini umumnya terdiri atas mandor dan pengawas yang dipilih oleh manajemen level menengah. Mereka biasanya juga disebut dengan tingkat supervisor atau pengawas. Bahkan mereka pula dikenal sebagai manajemen operasional yang terlibat secara langsung dalam proses produksi dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana-rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen yang lebih tinggi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan arti pentingnya manajer dalam suatu organisasi secara umum. Mengapa manajer itu penting dalam suatu organisasi atau perusahaan? Dalam sebuah organisasi, tentu peran seorang manajer di dalamnya sangat diperlukan. Bayangkan, jika di dalam suatu perusahaan tidak memiliki manajer, maka bisa dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan bangkrut karena proses manajemen dalam perusahaan tersebut tidak berjalan. Walaupun sumber daya dan infrastruktur lengkap, namun apabila tidak ada yang mengatur, maka hal itu tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, peran manajer sangat vital, yaitu sangat penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Pertanyaan yang terakhir, jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategi apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini? Jika agar bisnis Anda berjalan dengan efisien, maka sebaiknya jikalau kita mendapatkan masalah seperti pada sekarang ini yaitu COVID-19, kita sebaiknya mengidentifikasi permasalahan yang ada di bisnis kita. Untuk mencari permasalahan, kita dapat memulainya dengan menilai apa saja yang dianggap kurang efisien. Jika kita merasa kesulitan mengidentifikasi masalah karena bias, maka kita dapat meminta pendapat orang lain yang juga terlibat dalam bisnis kita seperti karyawan dan konsumen. Hal tersebut dapat mengurangi bias dalam penilaian. Jika kita sudah menemukan masalah yang membuat bisnis kita berjalan kurang efisien, maka telusuri penyebab dari masalah tersebut. Selanjutnya, kita dapat memutuskan untuk membuat strategi bisnis dengan melakukan perubahan pada sistem dalam bisnis kita. Mengingat dampak efisiensi sendiri akan membuat bisnis kita lebih kompetitif dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, maka segeralah lakukan perubahan agar pendapatan usaha kita meningkat. Namun, meskipun kita sudah membuat strategi bisnis yang efisien, tetaplah membuat rencana cadangan lain. Hal ini dikarenakan perubahan sistem atau strategi bisnis yang baru mungkin ada sebagian lainnya tidak cocok dengan perubahan yang baru.
Membuat bisnis menjadi lebih efisien memang tidak mudah, tetapi memperbaiki sekarang akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Itulah jawaban dari saya. Demikianlah, jikalau terdapat kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.